Oke, siap. Mas Uun, Mas Uun, Mas nanti nek break aku dikasih kode ya. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warga Dek Sinarga dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk para pemirsa Dak Sinarga TV, senang sekali rasanya di kesempatan siang kali ini menyapa Anda semuanya. Dan acara ini disiarkan secara langsung. Monggo Anda bisa mengakses di Dak Sinarga TV. Dan kalau di radio Anda bisa mengakses di 89.9 FM. Pada kesempatan siang kali ini senang sekali rasanya kita kembali menyapa dengan informasi-informasi seputar COVID-19, tentunya menyambut era new normal. Dan pada kesempatan siang kali ini juga ketemu di Sinarga, Reza tidak sendirian. Di siang kali ini ada 3 narasumber kita yang akan kita perkenalkan. Pertama adalah dari Kundo Kabudayan, ada Dr. Andes Agus Kamtono selaku Kundo Pati Kabudayaan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, ini kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah. Oke, ini nanti siap memberikan informasi seputar tema-tema kita. Siap. Oke, siap. Dan selanjutnya ke Indonesia Sinarga, Bapak Agus tidak sendirian. Kita akan perkenalkan juga narasumber kita yang kedua, ada Dr. Dewi Irawati selaku Kepala Dinas Kesehatan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi seluruh warga Gunung Kidul dan pemirsa Dak Sinarga TV. Oke, ini nanti juga siap memberikan informasi seputar dunia kesehatan ini ya Bu. Oke, dan juga selanjutnya ke Indonesia Sinarga tidak sendirian juga, ini juga spesial sekali, ada Bapak Wening Susilo selaku pelaku seni. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini juga nanti informasi seputar kesenian di Kabupaten Gunung Kidul akan dituntaskan ya. Oke, terima kasih teman-teman di Sinarga sudah memantau dan juga mendengarkan kami pada kesempatan siang kali ini. Nah, tema siaran kita adalah tentang prosedur pelaksanaan pementasan seni di era new normal dan tentunya juga seputar perkembangan COVID-19. Langsung aja pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan kepada Kundo Kabudayan seputar ini Pak. Kita tuh semua sekarang tuh tahu bahwasannya dengan adanya COVID-19 ini kegiatan-kegiatan banyak yang bisa dikatakan sempat dihentikan terlebih dahulu, termasuk juga di Kundo Kabudayan kegiatan-kegiatan seni budaya ini juga sempat terhenti atau bahkan mungkin sampai saat ini masih terhenti. Ini mungkin Bapak juga bisa menjelaskan gitu, ini seperti apa nih Pak perkembangannya? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak. Jadi memang dengan maraknya wabah COVID-19 ini hampir semua instansi itu tidak ada kegiatan. Tidak beda dengan di Dinas Kebudayaan, karena Dinas Kebudayaan itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya itu mengumpulkan massa banyak, praktis. Karena maraknya wabah COVID ini kita hentikan juga, kita hentikan. Bahkan untuk pendanaan pun banyak yang kita potong untuk menangani juga pendanaan di COVID-19 yang ditangani Bu Dewi itu. Namun demikian di era yang saat ini, dulu memang sempat berhenti. Jadi rekan-rekan saya pelaku seni, Mas Wening dan rekan-rekan itu hampir nggak ada kegiatan sama sekali. Nah, menghadapi yang istilah modern yang sekarang new normal, ini kita juga berusaha untuk menyiapkan program-program itu. Bahkan kita pernah uji cobakan untuk gelar tari dengan virtual, yang kita gelar di Bangsal Sewoko Projo ini. Tetapi yang jelas itu tidak boleh melupakan
protokol kesehatan. Oke. Pegangannya itu Mbak, ya, pegangannya itu. Ya sebetulnya teman-teman pelaku seni ini sudah keluhannya sudah sangat luar biasa. Kasihan karena sudah yang pasti 100 hari ini memang teman-teman saya pelaku seni ini tidak ada penghasilan sama sekali karena kan pentas seni semuanya dihentikan. Karena betapa sulitnya untuk yang jelas sulit itu mengatur penonton untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, di situ permasalahannya. Tapi dengan new normal ini nanti Dinas Kebudayaan ke depan kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan secara virtual, ya. Tetapi yang menjadi pedoman adalah protokol kesehatan itu betul-betul kita laksanakan. Jangan sampai dengan adanya new normal kita buka kegiatan baru justru merupakan penyebaran baru COVID-19 ini. Wah, saya bisa kena marah nanti dari tim gugus kabupaten ini. Jadi harapannya program jalan tetapi protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Harus tetap begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak Agus Kamtono, tadi sempat dijelaskan Kadang Waru Sinarga dan juga pemirsa Sinarga TV seputar pentingnya juga protokol kesehatan nantinya yang juga akan diterapkan ketika mungkin aktivitas-aktivitas kebudayaan dilaksanakan kembali gitu ya Bapak. Dan mungkin kalau nantinya akan dilaksanakan, mungkin juga Bapak bisa menjelaskan bagaimana nih yang akan disiapkan Kundo Kabudayaan selengkapnya atau selanjutnya nanti, monggo. Jadi begini Mbak, jadi standar operasionalnya nanti yang akan dilaksanakan yang pertama, yang pertama bahwa semua yang terlibat baik seniman maupun penyelenggara kegiatan itu harus paling tidak itu cek suhu tubuh. Ya, dengan termogan, tapi sebelumnya diawali dengan cuci tangan. Bagi yang suhu tubuhnya 37,3 ke atas, ini mohon maaf meskipun itu pelaku pokok terpaksa tidak bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua. Yang kedua kemudian protokol kesehatan jaga jarak. Pakai masker. Pakai masker di sini bukan pentas nanti pakai masker, tetapi pada saat pentas itu diupayakan juga tetap menjaga jarak. Ditata sedemikian rupa, tidak mempengaruhi indahnya tampil, tapi protokol kesehatan di bidang jaga jarak tetap terjaga. Ya, seperti itu. Kemudian harapannya juga tidak ada penonton kalau bisa. Kalaupun ada penonton disesuaikan dengan luas lokasi. Penonton harapannya juga jaga jarak, ya. Jaga jarak ya 1 sampai 1,5 meter tiap orang. Enggak seperti kalau pentas-pentas biasa. Makanya biasanya untuk pentas yang kita laksanakan ke depan ini secara virtual, ini akan kita cari lokasi-lokasi yang gampang untuk mengatur para penonton. Ada memang kesenian-kesenian yang penontonnya mudah dikendalikan. Umpamanya wayang, itu tempat duduknya Parogo yang nabuh gamelan atau wiyogo, ya. Ini kan sudah jaraknya sudah sekitar 1,5. Jadi itu sudah social distancingnya sudah terjaga. Kan gitu. Namun demikian untuk yang akan datang mungkin kalau biasanya wiyogo itu antara 20-25, nanti kita kembangkan dengan wiyogo yang jumlahnya lebih sedikit, paling 10 orang. Nah, sehingga social distancing lebih terjaga lagi. Nah, kalau ketoprak itu kalau dulu pemainnya bisa 20-25 orang, ke depan kita kembangkan ketoprak yang nuansanya kayak drama. Jadinya mungkin pemainnya paling 6 orang. Kan gitu. Jadi nanti untuk pengiringnya mungkin 10 orang, pemain ketopraknya 6 orang. 6 orang. Ya, ini kita coba, harapannya sambil menunggu. Ya, ini virus corona ini betul-betul sudah tidak berdampak kepada masyarakat. Artinya sudah tidak ada klaster baru. Ya, kita
juga memfasilitasi teman-teman seniman ini biar kreativitasnya tidak mandek. Karena kalau sama sekali tidak pentas kan berarti tidak ada kreativitas bagi teman-teman. Intinya di situ, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Kalau tadi sempat disampaikan dengan beberapa bulan ini ya Pak, kegiatan seni budaya yang sempat terhenti, dan juga tadi sempat disampaikan bagaimana cara teman-teman pelaku seni agar tidak stagnat di situ aja, agar mereka lebih kreatif, lebih inovatif. Ini apa yang dilakukan Kedok Kabudayan? Jadi kita mengajak teman-teman, sekarang dengan adanya maraknya wabah COVID ini, kreativitas teman-teman juga muncul. Teman-teman juga melaksanakan streaming. Mereka pentas dengan streaming, dan di YouTube banyak yang sudah melaksanakan. Saya sering diundang untuk datang ke sana, kadang-kadang tidak diundang saya tapi datang, ingin melihat yang dilaksanakan itu protokol kesehatannya itu dilanggar enggak kan gitu. Kalau dilanggar saya kan, karena itu kawan-kawan saya wajib mengingatkan kan gitu. Jangan sampai nanti yang mengingatkan malah teman-teman dari gugus kan gitu. Jadi karena itu rekan-rekan, dan sekarang sudah dilaksanakan banyak sekali ya, yang sudah secara mandiri ya, melakukan streaming, dan di YouTube itu banyak sekali untuk teman-teman. Jadi kreativitas ya meskipun tidak semuanya ya, tapi 1-2 sudah coba muncul kreativitas seperti itu. Baik, terima kasih. Ternyata Kadangwaru Desinarga, yang perlu kita tahu seputar para pelaku seni yang ada di rumah gitu ya. Ternyata mereka juga walaupun di masa COVID-19 ini, wabah di mana mereka ini pentasnya sempat terhenti, ternyata kreativitas mereka sempat bukan sempat ya, tapi sangat terasa juga nih ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Agus Kamtono. Kita beralih dulu ya Pak. Kita beralih ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Kadangwaru Desinarga. Mungkin yang akan kita tanyakan seputar persiapan new normal gitu ya, yang perlu Kadangwaru Desinarga dan juga pemirsa Daksinarga TV ketahui. Sebenarnya new normal untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri bagaimana ini Bu? Ya, mungkin kita menyamakan persepsi dulu. New normal, tapi kedengarannya itu normalnya. Jadi seolah-olah ya sudah normal ini seperti sebelum adanya COVID. Nah, makanya ini pemerintah sekarang mengganti new normal ini dengan kata adaptasi kebiasaan baru, AKB. Jadi mungkin lebih mengindonesia dan lebih berbeda daripada normal. Nah, kalau bicara soal kebiasaan baru, memang ini betul-betul kebiasaan baru. Dalam arti kebiasaan ini harus kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, maka kita akan lama menuju nanti normal yang sesungguhnya. Ya, karena COVID ini memang harus ada sikap khusus yang harus kita lakukan untuk supaya kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Jadi itu mungkin istilah dari untuk saat ini ya. Oke. Ya. Ternyata Kadangwaru Desinarga perlu kita ketahui, mungkin new normal untuk kita masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul bisa menyebutnya adaptasi kebiasaan yang baru gitu ya Bu. Mungkin juga adaptasi kebiasaan yang baru mungkin bisa disampaikan gitu Bu. Kalau kemarin kita harus kemana-mana harus cuci tangan terlebih dahulu, menggunakan masker. Apakah besok dalam adaptasi kehidupan yang baru kita juga harus menerapkan seperti itu nih Bu? Ya, jadi inilah yang disebut adaptasi kebiasaan baru, dan ini menurut saya transisi ya. Jadi transisi antara masa pandemi COVID atau sebelum atau saat masa pandemi COVID, kemudian transisi menuju nanti kembali normal seperti kita dulu sebelum ada COVID, sampai betul-betul penularan COVID ini tidak ada, sudah bersih gitu. Jadi kita sudah bisa ke kehidupan yang semula lah ya. Nah, kebiasaan baru ini memang berawal dari karena penularan COVID ini kan melalui droplet ya. Droplet itu percikan. Percikan apabila seseorang batuk atau bersin ataupun berbicara. Jadi kalau berbicara mungkin jaraknya dekat.
dia bisa terpercik hanya beberapa sentimeter misalnya. Tapi ketika batu bisa sampai 1 meter. Itulah filosofinya jaga jarak tadi ya. Jadi kita harus menjaga jarak supaya kalau ada orang batu tidak sampai ke kita, antara 1 sampai 2 meter. Kemudian demikian pula cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Karena sebenarnya kuman COVID ini sangat rentan, sangat mudah rusak, sangat mudah dibunuh hanya dengan alkohol, dengan sabun yang ada di rumah kita masing-masing, dia gampang langsung mati. Jadi dan air mengalir ya Bu? Ya tentu dengan mencuci tangan itu di air mengalir. Dulu kita itu menyuruh orang cuci tangan itu susah sekali. Tapi alhamdulillah hikmahnya sekarang tanpa disuruh orang sudah sering cuci tangan. Ya, atau kalau tidak ketemu air dengan hand sanitizer. Jadi kebiasaan baru ini harus kita kerjakan supaya kita segera menyelesaikan pandemi COVID ini dan kita masuk ke kehidupan seperti kita dulu. Oke, jadi ternyata nih ya Bu, kalau tadi sempat disampaikan oleh Ibu, kebiasaan kita mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah ini kebiasaan mencuci tangan yang tadi sempat disampaikan bahwasanya ini adalah kebiasaan yang sangat sulit dulu dilakukan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat ini menganggap adalah kebutuhan mereka gitu ya Bu. Sebenarnya selain menghilangkan COVID, mungkin penyakit-penyakit lain di Kabupaten Gunung Kidul seperti diare juga menurun atau seperti apa nih Bu? Ya, sementara ini memang penyakit yang lain kelihatannya menurun karena kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan juga menurun tajam. Jadi orang kalau dulu barangkali sedikit pusing atau mencret sedikit, diare sedikit, sudah langsung ke puskesmas, ke rumah sakit ya. Sekarang itu hati-hati sekali. Kalau tidak perlu, saya misalnya batuk-batuk sedikit, mungkin makan jeruk nipis kasih kecap dah cukup, mungkin seperti itu ya. Yang diare juga demikian, di rumah minum Oralid atau larutan gula garam, gak perlu sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang sekarang kunjungan hampir di semua puskesmas, klinik dan rumah sakit itu menurun tajam. Iya. Oke, ternyata terjadi penurunan gitu ya. Karena mungkin memang masyarakat sekarang tuh benar-benar berhati-hati Bu. Ini kerumunan juga kebanyakan masyarakat sudah menghindari kerumunan karena juga harus physical distancing gitu. Nah kalau menyampaikan seputar masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang sekarang memang benar-benar menjaga diri mereka sendiri, ini sebenarnya perkembangan COVID di Kabupaten Gunung Kidul ini sendiri seperti apa Bu sampai saat ini? Ya, sebenarnya sampai hari ini Kabupaten Gunung Kidul itu masih terus ada penambahan kasus ya. Untuk hari ini itu ada penambahan kasus 5 kasus baru yang sebenarnya hampir bisa dikatakan klaster-klaster ini banyak berasal dari karena perjalanan luar daerah. Seperti kita ketahui, kita juga berbatasan dengan Jawa Timur ya. Kemudian berbatasan dengan Jawa Tengah, Solo, Semarang. Nah ini juga dari yang kami pantau itu memang banyak yang awalnya itu berasal dari luar. Kemudian ketika di dalam mereka sudah terjadi positif di Gunung Kidul dan menularkan apakah itu dalam satu rumah atau dalam satu tempat kerja. Nah itulah yang membuat akhirnya ada klaster-klaster baru. Jadi ada misalnya klaster tenaga kesehatan, ini sudah mulai ada. Kemudian klaster-klaster besar yang dulu sudah selesai, yang sekarang ada malah klaster baru lagi. Namun demikian kita semua kerja profesional. Kenapa kok sekarang kita jadi dalam 4 hari ini kita itu ketambahan 14 kasus Mbak. Nah kenapa? Kita sekarang merubah strategi. Jadi kalau dulu ketika ada orang yang positif, maka kita melakukan tracing terhadap kontak, menelusur kontak-kontak itu dengan memeriksa rapid test. Tapi sekarang kontak-kontak erat langsung kami swab
Ya, jadi kami langsung pemeriksaan PCR. Jadi langsung ketemu ada satu orang positif pasien, kami bisa menemukan sampai 5 satu keluarganya langsung PCR. Nah itulah yang menyebabkan kita jadi langsung dapat naik gitu orang ya? Daripada kita nggak dapat, dia sudah menyebarkan kemana-mana. Jadi nggak apa-apa di awal kita mengejar untuk mendapatkan kalau orang-orang yang positif ini ada di sekitar kita, tapi setelah itu bisa kita cut, kita potong, tidak menularkan ke yang lain. Jadi sekarang kasus total 73, kemudian yang sudah sembuh 52, kemudian ada yang meninggal 1, sisanya masih dirawat. Ya, itu secara kumulatif ya Bu? Iya, kumulatif. Dari sejak kita pertama kali punya kasus tuh 25 Maret sampai sekarang. Ini mudah-mudahan Kadang Waru di Sinarga dan juga para pemirsa, kasus COVID di Kabupaten Gunung Kidul lekas mungkin hilang gitu ya Bu, dan juga kita bisa melaksanakan kehidupan seperti semula, tapi yang jelas juga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul tidak meninggalkan protokol-protokol kesehatan gitu. Dan terima kasih Ibu Dewi. Kita beralih lagi ke Indonesia Sinarga, ke narasumber kita yang satunya. Ini ada Bapak Wening Susilo selaku pelaku seni nih Pak. Ini Pak Wening, seperti yang kita tahu gitu ya, tadi sempat disampaikan Bapak Agus Kamtono bahwasannya kegiatan-kegiatan seni sempat terhenti atau mungkin masih terhenti gitu ya. Ini mungkin bisa menyampaikan gitu ya apa yang dihadapi para seniman di Kabupaten Gunung Kidul sebenarnya, dan juga yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul seperti apa nih Pak untuk para pelaku-pelaku seninya? Terima kasih Mbak. Saya perlu sampaikan bahwa 5 bulan terakhir ini berawal dari Maret Ibu ya, ketika kita kedatangan pandemi 19 ini menjadi sebuah bencana yang buat teman-teman seniman itu sama sekali tidak mengira bahwa peristiwanya akan menjadi seperti ini. Dan kita juga karena tidak mengira, kita tidak menyiapkan diri, sehingga menjadi kegamangan teman-teman seniman. Seniman itu kan identik dengan pencipta karya. Pencipta karya itu outputnya adalah disajikan kepada audiens dalam ruang ekspresi atau bisa dibaca panggung. Lah peristiwanya menjadi bertentangan dengan peristiwa yang ada di COVID-19, karena kita terbiasa dengan panggung yang dihadiri oleh audiens, sementara COVID-19 menyatakan bahwa ini adalah suatu hal yang harus terhindarkan. Nah, dari peristiwa yang ada ini kemudian mengembet pada peristiwa ekonomi tentunya, karena peristiwa karya tidak terjadi, peristiwa ekonomi mengikutinya. Sehingga dalam bahasa seniman saat ini, seniman Gunung Kidul dan saya kira juga seniman yang lain berada dalam kondisi klutik. Klutik itu kata ganti untuk mengganti sebuah keadaan yang jauh di luar ekspektasinya. Dulu ketika bulan-bulan pasca puasa begini, teman-teman seniman itu banjir ya? Panen gitu, panen. Kemudian saat ini kondisinya menjadi sangat lain dan ya sangat tidak terdesain begitu, sehingga ini yang menjadi kegelisahan teman-teman seniman. Berkarya kita tidak dapat ruang, kemudian peristiwa ekonominya juga tidak mengikuti. Ini kondisi kebatinan teman-teman saat ini semacam itu Mbak. Ini kondisinya semacam ini begitu. Ternyata tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Wening, memang benar sekali Pak. Ini dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sangat luar biasa sekali, mengikuti gitu ya sampai dampak ekonomi gitu ya, apalagi untuk para pelaku seni yang sekarang mungkin kalau tadi disampaikan setelah bulan puasa ini jobnya ini mesti banjir gitu ya Pak, banyak sekali job tapi ternyata sekarang harus cancel dulu. Ini juga nanti mungkin atau para pelaku seni, apa yang dilakukan ketika job ini atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dihentikan? Selama ini apa yang dilakukan Pak dalam COVID ini? Yang pertama, ketika kita mendapatkan surat edaran bahwa banyak job yang di-cancel, shock, pasti shock. Bulan pertama adalah shock, bingung kan, karena
bergeser dari peristiwa pekerjaan yang sudah rutin melekat, kemudian harus berpikir baru, itu kan sesuatu yang butuh proses begitu. Kemudian setelah terjadi shock itu kan terjadi peristiwa kepepet, karena kehidupan harus berlangsung tentunya. Nah, ini banyak teman-teman seniman yang kemudian mereka mengolah pikirnya. Ada yang berjualan, ada yang kemudian meniti hal-hal yang lain yang sifatnya adalah produktif begitu. Tapi di sisi lain seperti yang disampaikan Pak Agus tadi juga benar. Di sisi kesibukan untuk memenuhi kebutuhan dalam tanda petik ekonomi, mereka tetap masih mencoba untuk berkarya dalam wilayah berkesenian dengan media yang bersentuhan dengan teknologi, streaming dan lain sebagainya. Kemudian ya menjadi sesuatu yang berat, Mbak, buat teman-teman itu. Sehingga harapannya kemarin kita juga sudah ditimbali Pak Agus untuk diskusi. Dan Pak Agus suka diskusi, Mbak. Jadi membuka ruang untuk teman-teman, selalu memanggil untuk berdiskusi begitu. Lah, salah satunya kalau dulu sebelum corona ini kan peristiwa pertunjukan itu adalah panggung memanggil penonton. Kemudian desain barunya adalah panggung kita berikan ke rumah-rumah melalui media begitu. Nah, ini sudah didesain oleh Dinas Kebudayaan, dan mudah-mudahan di new normal ini nanti bisa terlaksana dengan catatan kasusnya yang dari Bu Dewi segera bisa terkendali, bisa menurun begitu. Ini harapannya semacam itu. Oke, ini mudah-mudahan kita aminkan semua nih Pak. Iya. COVID lekas berlalu dan juga mungkin aktivitas-aktivitas bisa berjalan seperti semula. Para pelaku seni juga bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya kembali, karena mungkin tadi sempat disampaikan walaupun adanya COVID, kehidupan harus tetap berjalan. Bagaimana caranya tadi selain melakukan kegiatan seni budaya, ternyata tadi ada yang berjualan, yang macam-macam gitu ya Pak. Oke, semoga rezekinya lancar terus Pak. Kita lanjut ke Kundoka Budaya nih Pak. Tadi sempat disampaikan juga bahwasannya untuk menyambut new normal gitu, ini kegiatan-kegiatan seni budaya juga akan dilaksanakan gitu. Ini seputar anggaran gitu Pak. Ini banyak instansi yang mungkin anggarannya ada yang dipangkas untuk menangani COVID-19. Nah ini untuk Kundoka Budayaan sendiri bagaimana nih Pak untuk anggaran di seni kebudayaan nantinya? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk kegiatan dan anggaran di Kundoka Budayaan, bahwa memang kita mengikis ya, sekitar 35% itu anjuran Pak Gubernur itu untuk ikut penanganan COVID ya. Kemudian sisa dari anggaran itu akan kita laksanakan. Kita sudah mencoba untuk mendesain nanti pertunjukan model baru, yaitu dengan virtual streaming ya, dan nanti di YouTube kan juga ya. Itu nanti diantaranya nanti ada mungkin ketoprak, wayang, ada campur sari ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya berjenjang, lomba di tingkat provinsi, lomba seni adat tradisi, ada lomba ketoprak, ada lomba pedayang. Di tingkat provinsi masih ada, tetapi sistemnya juga berbeda. Kalau kita dulu pentas langsung, tetapi saat ini kita mengirimkan rekaman yang sudah kita laksanakan. Jadi kita bisa melaksanakan secara tertutup, hasilnya kita kirim ke tingkat provinsi, nanti akan diadakan penilaian begitu. Karena ini kan semua harus tahu dan semua harus sadar dan semua harus jalankan itu. Jadi program tetap harus berjalan, kalau tidak berjalan berpengaruh pada ekonomi teman-teman seniman. Kalau program terjalan, tetapi di satu sisi jangan sampai program itu justru menimbulkan klaster baru di COVID-19. Jadi harapannya dengan program-program yang kita desain bersama teman-teman dari Kundoka Budayaan bekerja sama dengan rekan-rekan seniman, harapannya bahwa nanti kegiatan ini bisa berjalan, tetapi COVID juga
bisa kita hentikan kan begitu. Gitu Mbak. Nggih, terima kasih Bapak Agus Kamtono. Ketemu di Sinerga, tidak terasa ternyata waktu cepat sekali berlalu Bapak Ibu. Ini sudah waktunya kita break dahulu, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada kategori di Sinerga dan juga pemirsa di Sinerga TV. Tetap stay tune di 89.9 FM dan juga channel YouTube Sinerga TV, karena setelah ini kita akan kembali lagi untuk Anda. Terima kasih. Baik, kategori di Sinerga dan juga pemirsa Sinerga TV masih kembali menyapa Anda semuanya langsung dari Pendopo Bangsal Sewako Projo, dan juga masih bersama ketiga narasumber kita, informasi yang sangat menarik sekali. Mungkin tadi adalah informasi seputar kebudayaan yang harus masyarakat Kabupaten Gunung Kidul juga ketahui gitu ya, seputar protokol kesehatannya juga seperti apa. Ini mungkin juga para teman-teman pelaku seni juga pantau gitu ya Pak. Dan juga dari Sinerga masih dengan tema kita yang sama, yaitu adalah tentang prosedur pelaksanaan pementasan seni di era new normal dan juga perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Kita masih bersama Kundo Kabudayaan dan juga Kundo Pati Kabudayaan, ada Bapak Agus Kamtono. Pak, ini masyarakat Kabupaten Gunung Kidul sangat kental sekali dengan adat dan juga tradisinya. Ini masyarakat kebanyakan menyebutnya adalah rasulan gitu Pak. Dan juga rasulan di situ banyak kegiatan-kegiatan yang masyarakat kalau kemarin-kemarin, wah ini ramai sekali Pak. Ini mungkin di era COVID ini atau di musim seperti ini Pak, adakah harapan kepada masyarakat seputar masyarakat harus seperti apa nih ketika menghadapi wabah ini, ketika juga mereka ingin merayakan, bukan merayakan ya, monggo Pak. Terima kasih Mbak. Jadi bahwa memang masyarakat Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan adat tradisi ini masih kental sekali ya. Yang sangat populer adalah rasulan, tradisi rasulan.
Sebetulnya tradisi rasulan itu adalah tradisi pesta rakyat yang sebelumnya diawali dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkahnya, baik itu berupa rezeki, kesehatan, keselamatan ya. Atas berkah Tuhan itu masyarakat berkumpul berdoa bersama, kemudian membawa makanan itu ondrowinan. Ondrowinan itu pesta rakyat ya. Kemudian setelah itu malahnya biasanya menghadirkan kesenian, entah itu campur sari, wayang, ketoprak begitu. Dengan suasana Covid ini kelihatannya ada tradisinya masih jalan, tetapi untuk pelaksanaan mendatangkan kesenian ini yang mereka tunda. Jadi kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi ya. Kemudian untuk doa bersama yang dilakukan masyarakat karena harus social distancing, ada saat ini sore ini juga itu di Siono Kidul itu sedang rasulan, mereka doa bersamanya menggelar tikar di jalan. Social distancingnya diterapkan sehingga jalan kampung itu digelar tikar sedemikian panjang, kemudian doa bersama di situ. Kenapa di jalan? Karena kalau di rumah nggak ada rumah yang cukup kan gitu, nggak ada. Dengan social distancing yang harus jaga paling tidak 1 meter dengan jumlah yang mengikuti sekitar 50 orang ke atas, tidak ada rumah yang cukup sehingga disepakati masyarakat untuk dilaksanakan itu. Namun sebelumnya memang sudah disiramin, dibersihkan, kemudian bahkan yang datang pun itu disediakan harus cuci tangan, tidak pakai masker, tidak boleh ikut. Nah itu. Kemudian kerjasama dengan puskesmas, cek dengan termogan. Nah ini yang dilaksanakan masyarakat. Kemudian kalau daerah-daerah lain banyak yang mereka laksanakan upacara adat tradisinya, tetapi untuk hiburannya mereka tunda. Jadi sudah cukup besar kesadaran masyarakat Gunung Kidul sehingga gemanya Rasul tahun ini kan belum ada. Nah, tetapi mereka tetap melaksanakan. Mungkin begitu. Oke, ternyata ini mungkin juga teman-teman Kadang Waru Desi Narga seputar ada tradisi di Kabupaten Gunung Kidul yaitu rasulan gitu. Mungkin untuk doa bersama memang mereka masih melakukan, tapi tetap juga mengedepankan protokol kesehatan. Namun untuk mungkin acara yang rame-rame ini ditunda dulu gitu ya Pak. Oke, karena ini kalau misalnya masyarakat lebih sadar juga tentang kesehatan, ini kita akan cepat-cepat menghadapi new normal gitu ya. Dan terima kasih Bapak, kita beralih ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Ibu, ini tadi sempat dia sampaikan bahwasanya di Kabupaten Gunung Kidul ada peningkatan kasus gitu. Ini sebenarnya untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri kapan kita akan mulai new normal? Dan ini mungkin zona untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini zona apa ini Bu? Iya. Kalau ditanya kapan kita mau masuk new normal atau adaptasi kebiasaan baru, ya sebenarnya sudah kita lakukan ya, sudah sejak kemarin ya. Cuma sampai saat ini memang Kabupaten Gunung Kidul masih dalam masa tanggap darurat sampai tanggal 31 Juli 2020 ini. Nah, setelah itu tentu kita masuk ke new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, ketika tadi mungkin seni budaya ingin beraktivitas, tempat ibadah ingin beraktivitas, pariwisata ingin beraktivitas, jangan lupa melihat bagaimana zona di wilayah tersebut, sehingga kita akan tahu bagaimana menyikapi di zona hijau seperti apa, kuning seperti apa. Jadi di dalam kesehatan atau pandemi COVID ini ada 4 zona hijau, artinya tidak ada kasus. Karena zonasi ini kita buat selama 2 minggu, jadi 2 mingguan. Jadi kalau 2 minggu tidak ada kasus, maka zonanya hijau. Kuning ada resiko tapi resiko rendah. Kemudian orange resiko sedang, dan merah resiko tinggi. Nah, untuk Kabupaten Gunung Kidul secara keseluruhan itu masih resiko sedang.
jadi masih zonanya orange. Nah, namun demikian di setiap kecamatan itu akan berbeda lagi. Jadi ada di sana zona yang hijau, kuning, dan orange. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kami belum melihat ada zona merah. Namun nanti dalam 2 minggu ke depan ini tentu kita akan menilai kembali bagaimana situasi zona yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, semua aktivitas kami berharap untuk menyesuaikan dengan zona tersebut. Namun demikian tidak ada tawar protokol kesehatan. Tadi Pak Agus juga mengatakan bahwa walaupun zonanya hijau, protokol kesehatan tidak boleh ditawar, harus tetap kita lakukan. Nah, yang sekarang mungkin kita melihat bahwa semangat new normal ini luar biasa ya. Semua pihak ingin segera beraktivitas. Nah, harapannya semangatnya besar, tetapi juga diikuti dengan persiapan dari semua institusi, semua kelompok masyarakat yang ingin beraktivitas ya harus mempersiapkan diri bersama-sama. Jadi pemerintah menyiapkan diri dengan SOP, aturan, kebijakan dan lain-lain. Masyarakat menyiapkan dengan protokol kesehatannya di lokasinya, termasuk dengan nanti kalau mau seni budaya, mau tampil langsung ya tentu asal bisa mengikuti protokol kesehatan itu saya kira tetap bisa saja dilakukan. Nah, tetap harus ada koordinasi tentu, terutama kepada gugus tugas, karena gugus tugas ini sangat sangat diperlukan fatwanya untuk kegiatan-kegiatan. Itu kira-kira Mbak Reza. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Tadi disampaikan kapan kita bisa melakukan new normal dan juga zona-zona yang ada di Kabupaten Kuning itu adalah zona orange. Tandanya masyarakat pun tetap harus berhati-hati dan juga tetap patuh pada protokol kesehatan. Kita beralih juga ke pelaku seni, ada Pak Wening Susilo. Ini Pak, menyambut era new normal nanti, kesiapan para pelaku seni seperti apa ini? Monggo. Ya, terima kasih. Secara umum teman-teman seniman itu sudah sangat rindu nanti untuk berekspresi begitu. Karena 5 bulan itu waktu yang lama banget. Dan ini ketika nanti terlalu lama kita bisa tumpul. Jadi kita akan mengalami stagnasi sehingga ya ini menjadi sesuatu yang tidak produktif lah. Makanya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa kemudian masyarakat dengan peristiwa budaya, sampelnya adalah Rasul tadi, itu karena ada nilai ngati-hati, waspada gitu. Mereka menunda peristiwa-peristiwa yang sifatnya adalah kesenian dan pengumpulan massa itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa teman-teman seniman itu sangat tergeser dengan peristiwa pandemi ini. Nah, salah satu yang mampu untuk memberikan warna dalam konteks penyelamatan itu adalah tangan-tangan dinas dengan redesign dari di new normal nanti. Tentunya nanti mudah-mudahan dinas akan mendesain program-program yang beriringan dengan kepentingan penanganan COVID-19 ini, tapi mampu tetap menyasar daripada kondisi teman-teman pelaku seni ini. Ini selalu diharapkan karena seberapapun apapun bentuknya ini pasti akan memberikan warna dalam kondisi yang sangat tidak nyaman ini. Oke. Semacam itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Wening. Ternyata teman-teman pelaku seni memang sudah sangat merindukan sekali. Nanti juga harapan-harapan ke depan akan seperti apa. Dan kategori Sinerga pada kesempatan siang kali ini juga kita akan tanyakan gitu ya sebagai closing kita. Mungkin dari Kundo Kabudayaan, ini ada Kundo Pati Kabudayaan, Dr. Andes Agus Kamtono. Ini harapannya untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul sendiri seperti apa Pak? Mungkin dalam kaitannya seni budaya untuk masyarakat yang sekarang ini apa ya, kita disandingkan dengan COVID-19. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali pada rekan-rekan saya pelaku seni bahwa dengan adanya COVID ini, meskipun hatinya itu sudah pengen sekali rindu, pengen tampil, pengen buat event ini, tetapi ditahan.
ini satu pengorbanan yang luar biasa, ya, sehingga ikut membantu program-program pemerintah dalam membentengi merebaknya penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, saya tetap berharap dari rekan-rekan seniman, budayawan, ya, ini tetap berkreasi. Nanti pada saatnya bisa juga kita tampilkan pada saat yang tepat. Dan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul melalui Kundo Kabudayan berusaha juga untuk mengapresiasi situasi yang ini, meskipun nanti belum bisa merata kepada semua seniman, tetapi kita juga sudah siapkan program-program ya untuk mengobati rasa rindu teman-teman seniman, meskipun sebagian. Tetapi dalam pelaksanaannya, ya, untuk kegiatan apapun juga terkait dengan seni, adat dan tradisi, jangan sampai lupa tetap pegang prosedur protokol kesehatan. Karena kenapa? Kalau kita melupakan itu, akan semakin lama juga kita beristirahat, tidak bisa mengapresiasikan karya-karya seni kita. Semakin kita patuh, semakin cepat corona itu pergi dari Kabupaten Gunung Kidul, semakin cepat juga kita bisa mengapresiasikan pentas seni yang sudah kita inginkan daripada seniman. Terima kasih. Gitu, terima kasih pesan-pesannya Bapak Agus Kamtono, karena memang benar sekali seni budaya adalah hiburan untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang mereka juga sangat merindukan sekali, Pak. Semoga kita bisa lekas melakukan kegiatan-kegiatan normal kembali gitu ya. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Dewi Irawati, ini mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang akan disampaikan, monggo. Ya, saya mau pesan kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, ikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kedua, protokol kesehatan 3 saja. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat, yang di dalamnya salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun. Dan yang terakhir, jangan ada stigmatisasi di dalam masyarakat, karena COVID-19 bukan aib. Justru kalau ada warga di sekitar kita yang terkena COVID-19, justru masyarakat sekitar harus nyengkuyung ketika dia harus isolasi, ketika ia harus keluarganya diisolasi. Nah, ini harus nyengkuyung. Ini pesan saya supaya di Gunung Kidul tetap damai walaupun ada COVID. Oke, baik. Jadi diharapkan untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul tetap adem ayem, di mana kita memang benar-benar harus menghilangkan stigma negatif kepada pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Monggo kita saling disengkuyung bareng gitu, Nje, Bu. Selanjutnya dari pelaku seni sendiri, ada Bapak Wening Susilo. Ini mungkin harapannya juga nih, Pak, selaku pelaku seni, apa yang diharapkan untuk selanjutnya atau kedepannya nanti, monggo. Tentunya peristiwa pandemi ini segera berakhir. Kita pengen menyongsong normal tentunya. Lah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang ada di Satgas Bu Dewi gugus tugas ini diberikan kekuatan sehingga menjadi panglima untuk segera menumpas peristiwa pandemi ini. Nah, dengan berakhirnya ini tentunya teman-teman seniman akan kembali memiliki ruang-ruang tersebut. Kemudian pesannya, kita memang masih menunggu, tetapi untuk teman-teman seniman malah kita menjadi bagian dari masyarakat yang sudah sepakat untuk segera keluar dari zona pandemi ini dengan tertib seperti anjuran yang disampaikan Bu Dewi tadi. Ini pesan saya kepada teman-teman seniman. Kita menahan, kita taat, dan kita berharap pandemi ini segera berlalu dan kita kembali memiliki rumah besar panggung kita yang selama ini kita miliki.
Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih. Memang karena warga masyarakat juga sangat rindu sekali Pak hiburan atau tontonan-tontonan yang diberikan oleh para pelaku seni. Dan Ketua Sinerga, demikian tadi siaran langsung kita tentang prosedur pelaksanaan pementasan seni di era new normal dan juga seputar perkembangan COVID di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih untuk Ketua Sinerga yang sudah mendengarkan dan juga terima kasih untuk para pemirsa Daxinarga TV juga yang sudah menyaksikan. Selanjutnya terima kasih juga untuk para narasumber sudah meluangkan waktu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Dan Ketua Sinerga, saya Reza mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.